disepak sakit loh disepak. Masyaallah muslimin rahimahullah, dalam kesempatan ini kami mengajak kepada semua kaum muslimin yang telah mampu berkorban, marilah kita laksanakan perintah Allah dengan penuh keikhlasan. Kita hilangkan keraguan-keraguan mengenai janji Allah pada orang-orang yang mau berkorban, bahwa Allah pasti akan membalas yang lebih banyak dan lebih besar daripada apa yang telah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, jumpa kembali at 123 Beras Channel. Saat ini saya berada di kawasan wisata di Nusa Dua, khususnya di Nusa Dua Selatan, yaitu berada di Jalan Sawangan. Dan pada kesempatan ini kawan-kawan, saya akan berjalan melewati jalan ini, di mana jalan ini jalan Nusa Dua Selatan yang juga bisa menuju ke Pantai Pandawa, Pantai Melasti, Dreamland, dan ke Uluwatu. Tapi saat ini saya akan berjalan-jalan sambil berwisata, melihat-lihat juga ini akan menjemput beberapa ekor hewan kurban untuk Idul Adha tahun ini kawan-kawan, yang berada di daerah Gunung Payung. Ini jalan menuju Gunung Payung, dan sekarang sudah sampai di tempat pembelian hewan kurban, yaitu 2 ekor sapi. Dan ini sekarang tim kami sedang mengupayakan supaya hewan kurban ini bisa naik di kendaraan dan akan kami angkat untuk menuju tempat pemotongan. Jadi kami telah membeli 2 ekor sapi ini kawan-kawan dari patungan 7 orang yang akan berkurban dari Majelis Taklim Tenggulung, dan yang satunya dari Bapak Umron di Tenggulung. Pembelian hewan kurban ini di daerah Gunung Payung, ini yang punya namanya Pak Gentuk. Ini Pak Gentuk lagi membantu menaikkan sapi ke dalam mobil atau ke dalam pickup. Ini nampaknya yang satunya sudah naik dan yang satunya agak susah ini, karena dia mungkin gemuk juga, mau naik juga kesulitan. Lagian juga tempatnya kurang memungkinkan, kurang tinggi, jadi kalau melangkah juga susah. Memang itu kurang ketinggian lah. Ini dari tim panitia Majelis Taklim Tenggulung Tanjung Benoa, Bali, yang lagi akan mengevakuasi hewan kurban dari daerah Gunung Payung, akan dibawa ke Tenggulung, Tanjung Benoa.
Jadi kawan-kawan, walaupun di Bali itu mayoritas beragama Hindu, namun di Bali itu juga ada semua agama yang ada di Indonesia ini di Bali, termasuk agama Muslim. Yaitu pada kesempatan ini agama atau kaum muslimin sedang merayakan hari raya Idul Adha dan akan menyembelih hewan kurban. Kita lihat, nah sekarang sudah mau naik, sedikit dipukul-pukul dari belakang supaya mau naik seekor sapinya, dan setelah naik langsung diikat oleh kawan-kawan kita ini supaya tidak lepas. Ini Pak Gento lagi mengambil geledak, jadi geledaknya diambil untuk ditaruh di sapi-sapi lainnya punya beliau ini. Yang satunya juga mau diambil, karena kalau memang geledak atau kelinting seperti itu kita tidak membutuhkan. Nah, setelah selesai pengikatannya, akhirnya kendaraan yang ditumpangi oleh 2 ekor sapi itu akhirnya berjalan menuju ke Tengkulung di daerah Tanjung Benoa, kawan-kawan. Jadi kami mengikuti dari belakang dan mengawal pengambilan 2 ekor lembu ini. Ini kalau kita akan belok ke kiri kan ya. Kalau kita arah lurus, di situ Pantai Gunung Payung atau Pura Gunung Payung di sana. Di situ tempat wisata Pantai Gunung Payung. Ini jalan lintas selatan yang lagi dibangun menuju ke arah Nusa Dua, ke arah Tanjung Benoa. Karena di daerah ini sendiri, kawan-kawan, daerah Sawangan ini atau daerah Gunung Payung ini terdapat banyak pantai-pantai tempat wisata, yaitu Pantai Geger, Pantai Sawangan, dan masih banyak pantai lagi. Ini sampai di Hotel Fog di sebelah kiri jalan tadi. Kita masih jalan terus hingga sekarang sampai di jalan bypass Nusa Dua. Kita menyeberang jalan bypass, kemudian langsung menuju ke Jalan Pratama hingga sampai di daerah tujuan. Sekarang sudah memasuki di daerah Tengkulung, kan kawan, dimasuk di Jalan Setra Gandemayu, dan ini sudah belok ke kiri masuk ke Gang Damai. Kita memasuki pelan-pelan, gangnya sangat sempit ini. Di sini banyak kaum muslimin dan para pendatang yang berada di daerah ini, kawan-kawan. Jadinya kita adakan suatu
perkumpulan atau majelis taklim yang di sekitar sini. Oke kawan-kawan, bagi kawan-kawan yang sudah menemukan channel ini 123 Beras Channel dan yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe-nya supaya kawan-kawan bisa mengikuti video-video saya terbaru dan kawan-kawan tidak ketinggalan video-video yang akan muncul, video yang baru. Sekarang sudah sampai di depan tempat pemotongan ini kawan-kawan, sudah dekat, sudah di depan. Kemudian kita akan belok kanan, kita masuk ke pintu gerbang. Di sini kita turunkan dan kita berhenti di sini, hewan-hewan kurban itu. Sementara tim-tim yang lain dari jamaah-jamaah yang lain kawan-kawan di sini sudah mengadakan bersih-bersih kerja bakti, membersihkan tempat-tempat seperti terpal dan lain-lain di sini, karena besoknya di sini akan dipakai untuk sholat Idul Adha berjamaah. Di sini juga kambingnya sudah datang juga. Jadi selain 2 ekor sapi, kita tambah lagi ini 5 ekor kambing yang masing-masing juga dari jamaah. Dan terima kasih kepada Mukorib yang telah mempercayakan kepada kami Majelis Taklim Tengkulung untuk berkorban di tempat ini. Semoga bermanfaat dan penuh berkah pada beliau-beliau kami ucapkan. Ini yang pertama itu Pak Jab ya? Mas, langsung ke belakang. Ini kambing yang sudah diturunkan ini dibawa ke belakang, ditempatkan di suatu tempat yang sekiranya aman. Ini baru satu, ini turun yang kedua. Ini sapi yang telah dibawa sebelumnya sudah ditempatkan di sini kawan-kawan. Jadi kawan-kawan, jamaah Majelis Taklim Tengkulung ini mengkoordinasi untuk berkorban dengan jamaah dan kaum muslimin. Diadakanlah sistem menabung kawan-kawan. Bagi kaum muslimin yang mau ikut menabung, dipersilahkan di sini supaya tahun depan bisa menabung dan berkorban. Alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita dan
dilaksanakan pukul 9. Alhamdulillah pada kali ini sudah terkumpul 2 ekor sapi dan 5 ekor kambing. Terima kasih kepada seluruh para muqorib yang telah mempercayakan hewan kurbannya di pemotongan hewan kurbannya di tempat ini. Semoga Allah memberikan balasan yang berlipat ganda dan selalu disehatkan seluruh keluarganya, selalu sehat walafiat dan dilapangkan rezekinya. Dan untuk para jamaah yang pelaksanaan sholat Idul Adha ini kawan-kawan, ini setelah pandemi selesai atau COVID-19 itu selesai. Jadi kita mengadakan sholat Id berjamaah di tempat ini 1444 Hijriah atau tahun 2023 Masehi. Ini para jamaah ibu-ibu di sebelah kiri dan yang ada juga di belakang, yang tidak cukup di kiri berada di belakang jamaah laki-laki. Ibu Caca. Kalau kita tekunin, insya Allah ya, sehari 10.000, insya Allah 1 tahun itu bisa terkumpul untuk berkurban. Tempatnya di kediamannya di belakangnya Bapak Sugiono dan Pak Supriyadi. Di sana ada ruangan, insya Allah digunakan untuk sholat 5 waktu. Jadi di sini agendanya kawan-kawan, setelah diadakan sholat Idul Adha berjamaah sudah selesai, nanti diadakan pemotongan hewan kurban di sini, dan setelah selesai juga nanti dibagi-bagikan kepada masyarakat atau kaum muslimin di sini dan di sekitarnya dan yang lainnya juga. Jadinya untuk terselenggaranya acara Idul Adha ini dan pemotongan hewan kurban, kami tidak bisa membalas apa-apa, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa membalasnya. Semoga panjangan semua diberikan kesehatan dan Allah juga luaskan rezeki. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, setelah selesai sholat Id, sekarang dilanjutkan lagi khotib berkhutbah disampaikan oleh Bapak Ustadz Agil Maghrabi. Ini dari Ustadz Bapak Agil Maghrabi yang bertindak sebagai khotib dan imam pada sholat ini. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا السماوات والأرض وما بينهما وما تحت الثرى وأشكره على طاعته وفضيلته لا تبرى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له توحيدا متقنا أقنتيه ليوم الفاقة وإنه لنعم المقتنى متظاهرا عليه الجنان واللسان سرا وعلنا
وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أفضل من صلى ونحر وحج واعتمر ووقف بعرفة أذهب الله عنهم الرجس وطهر. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى واعلموا أن يومكم هذا يوم فضيل وعيد شريف جليل رفع الله قدره وأظهر وسماه يوم الحج الأكبر. Yajtami'u, tentu hal ini akan memberikan kesan yang baik kepada para fakir miskin, sehingga hilanglah jurang pemisah antara si miskin dan si kaya, yang akhirnya kedua belah ini akan hidup berdampingan dengan penuh persaudaraan dan saling menolong. Di dalam sebuah hadis yang bersumber dari Ibnu Abbas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma amila ibnu Adam yawman nahar amalan habba ila Allah min iraqati damin wa innahu la ya'ti yawmal qiyamah bi quruniha wa azfariha wa ash'ariha wa inna ad-dama la yaqum min Allah bi makanin qabla an yaqa fil ard wa talibu biha nafsaha." Tidak ada amal dari keturunan Nabi Adam manusia pada hari kurban atau tanggal 10 Zulhijjah yang telah disenangi oleh Allah daripada mengalirkan darah kurban. Karena sesungguhnya hewan yang dijadikan kurban itu pasti didatangkan pada hari kiamat dalam keadaan sempurna dengan tanduk-tanduknya, kuku-kukunya dan bulu-bulunya. Dan sesungguhnya darah itu akan jatuh dari Allah pada suatu tempat sebelum. Di dalam hadis lain yang bersumber dari Zaid bin Arqam, para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, qala Allah fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur ma tara. Qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Ali bin Abbas radhiyallahu anha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma 'amila ibnu Adam yawman nahar amalan habba ila Allah min iradati damin wa innahu la ya'ti yawmal qiyamah bi quruniha wa adhafariha wa ashfariha wa inna ad-dama la yaqum min Allah bi makanin qabla an yaqa fil ard fatayyibu biha nafsaha. Ma'asyiral muslimin, sidang Idul Adha yang berbahagia, marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar-benar takwa, yakni menjalankan perintah Allah dan menjauhi semua larangannya, baik dalam keadaan susah maupun gembira, dalam keadaan lapang maupun kesempitan, dalam keadaan ramai maupun sepi. Sebab takwa adalah kewajiban bagi semua umat Islam yang tak boleh ditunda-tunda, melainkan harus dilaksanakan seketika dan seterusnya selama masih kita hidup. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tadi malam atau semalam suntuk kita telah memandangkan takbir, tahmid dan tasbih dalam menyongsong datangnya hari yang sangat mulia, yaitu hari raya Idul Adha atau hari raya kurban. Allah telah mengangkat dan mengagungkan hari raya Idul Adha ini dengan melahirkan sebagai hari ibadah haji yang mulia. Pada hari ini semua orang menjalankan ibadah haji berkumpul menjadi satu di tanah Mina, perlu menyempurnakan ibadah hajinya dan bertakarruf atau mendekatkan diri beribadah kepada Allah dengan menyembelih binatang kurban serta mengeraskan suara seraya berdoa dan memuji kepada Allah. Mereka menghidup-hidupkan sunnah Nabi Ibrahim dengan penyembelihan binatang kurban di hari yang suci dan mulia ini. Sebagaimana kita ketahui bahwa disyariatkan menyembelih kurban pada hari raya Idul Adha ini adalah untuk mengenang kembali peristiwa yang terjadi pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Suatu ujian yang berat sekali diujikan oleh Allah pada beliau untuk mengetahui
berapa tingkat keyakinan dan keimanan Nabi Ibrahim. Allah telah memberikan wahyu kepadanya agar menyembelih anak yang bernama Ismail, putra yang sangat disayangi dan menjadi buah hati selama ini. Ternyata harus disembelih dengan tangannya sendiri. Betapa pilu rasa hatinya bila ingat perintah penyembelihan terhadap anaknya ini. Namun apa boleh dikata, kecintaan kepada Allah tidak boleh dikalahkan dengan kecintaan kepada anak. Perintah Allah ini untuk menyembelih anaknya harus dilaksanakan meskipun dengan hati yang sangat berat. Ismail putranya lalu dipanggil dan diberitahu mengenai perintah Allah itu. Ternyata Nabi Ismail putranya bukannya merasa susah dan khawatir, melainkan justru mendorong ayahnya yaitu Nabi Ibrahim untuk melaksanakan apa yang diberitakan Allah. Di sini Nabi Ismail telah pasrah, menyerahkan semua yang bakal terjadi atas dirinya kepada Allah. Begitu pula Nabi Ibrahim pun akhirnya menjadi mantap dan ikhlas semurni-murninya melaksanakan perintah Allah dengan menyembelih Ismail putranya yang tercinta ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Qala bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur ma tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Ibrahim berkata, hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu. Ismail menjawab, hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatku termasuk orang-orang yang sabar. Surah Asy-Syaffat ayat 102. Ma'asyiral muslimin sidang Idul Adha yang berbahagia, berkat ketumbuhan dan keikhlasan Nabi Ibrahim di dalam melaksanakan perintah Allah inilah, maka pisau yang digunakan menyembelih ini ternyata tidak mempan meskipun telah dilakukan berkali-kali. Lalu Allah mengutus kepada malaikat Jibril menggantikan Ismail dengan domba dari surga. Sunnatu abikum Ibrahim. Qal, fama lana fiha ya Rasulullah? Qal, bikulli sya'ratin hasanah. Qal, fasuf. Qala, bikulli sya'ratin minasuf hasanah. Ini adalah kesunatan dari bapak kalian Nabi Ibrahim. Lalu mereka bertanya, apakah ada bagi kami di dalam kurban itu ya Rasulullah? Beliau bersabda, setiap rambut merupakan kebajikan. Mereka bertanya lagi, lalu kalau bulu? Beliau bersabda, dengan setiap rambut dari bulu adalah kebajikan. Hadis riwayat Bukhari. Masyiral muslimin rahimakumullah. Dalam kesempatan ini kami mengajak kepada semua kaum muslimin yang telah mampu berkorban, marilah kita laksanakan perintah Allah dengan penuh keikhlasan. Kita hilangkan keraguan-raguan mengenai janji Allah pada orang-orang yang mau berkorban, bahwa Allah pasti akan membalas yang lebih banyak dan lebih besar daripada apa yang telah dikorbankan. Sekarang kita masih ada kesempatan untuk berkorban, sebab waktu menyembelih kurban adalah dimulai setelah selesai mengerjakan sholat hari raya Idul Fitri pada tanggal ada hingga 3 hari sesudah Idul Adha, yaitu sampai habisnya hari tasyrik tanggal 13 Zulhijjah. Marilah saudara-saudara kaum muslimin kita berkorban dengan menyembelih domba, lembu atau kerbau menurut kemampuan kita masing-masing. والسيوف المختلفة والشدائد والأمراض والمحن والفتن ما ظهر منها ما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. آمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطيكم ويهدكم ولذكر الله أكبر. أخير الكلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam.
Oke kawan-kawan, saya ucapkan terima kasih kepada jamaah yang berkorban pada tahun ini dan pada jamaah yang sholat Idul Adha pada hari ini, dan kepada segenap panitia kurban Masjid Alim Tenggulung. Saya ucapkan terima kasih, dan kepada kawan-kawan yang telah mensubscribe, menonton video ini dan komen-komen, saya ucapkan terima kasih banyak dan semangat. Semoga kawan-kawan selalu diberi rezeki yang banyak, diberi kesehatan yang selalu sehat di setiap harinya kawan-kawan. Dan setelah selesai sholat Idul Adha ini akan diadakan pemotongan hewan kurban di tempat ini juga, dan nantinya akan langsung dibagikan kepada masyarakat di Tenggulung dan di sekitar ini. Dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang belum. Yo, kartu.